Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Si orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Bapak Yakut, tolong jangan usik agama kami. Kalau Bapak Yakut terus mengusik agama kami, ya, kemarin beredar video pendek, meskipun pendek, tapi buntutnya panjang. Dalam video itu ada seorang yang terlihat wajahnya bersih, laksana memancarkan cahaya bintang iklan pemutih wajah. Dengan memakai batik ala Pak Lurah, yang jadi saksi nikahan warganya, tapi nggak dibarengi memakai peci hitam atau sarung tenun, malah orang yang dalam video ini memegang pedang seorang samurai alias katana. Maaf bang, Anda ini mau berangkat undangan kawinan atau mau dagang samurai? Hadiahnya pemutih wajah. Netizen riuh, ada yang marah dan banyak juga yang ngeledek orang dalam video itu. Ada yang memuji ketampanannya, terutama cowok-cowok ya. Ada yang memuji baju batiknya, terutama sales toko-toko online ya. Ada yang memuji gaya sisiran orang ini, yaitu mirip bintang film Robby Sugara. Mungkin yang udah almarhum belum? Robby Sugara, udah. Bintang film Robby Sugara itu kalau nyisir ya gitu, agak samping, lempar ke kiri, jebret gitu ya, terus nggak balik lagi. Bahkan banyak yang terpikat dengan gaya bicaranya yang santun tapi menghujam kalbu, pelan tapi nyelekit, kalem tapi dalam, atau kalau disingkat kadal. Banyak pula yang mengagumi cara beliau menggenggam tangkai pedang katana itu. Banyak yang memuji betapa lembut jari-jari itu ketika menggenggam batang katana. Terlihat sangat halus tapi kekar dan terlihat sangat nyaman pria ini menggenggam batang pangkal katana yang ia bawa itu. Saya jadi ikutan ngilu. Dalam video pendek yang kemarin hingga hari ini viral, orang yang kemudian diketahui bernama Doni Putra itu, dalam kalimat yang ia ucapkan memang tidak teriak-teriak ala Babeh Aldo, Rizik, atau Bahar. Dia lebih santun dan tertata rapi. Mirip tumpukan cucian di laundry. Tertata rapi. Kalimat yang ia ucapkan sangat dalam artinya, meski nggak ada yang paham juga. Karena pria yang konon berada di Sumatera ini hanya menarik pedang mirip milik samurai itu, menggenggam batangnya, keluar sedikit, lalu masuk lagi, keluar sedikit lagi, lalu masuk lagi. Siapa yang paham makna tarikan gagang pedang ini yang cuma sedikit? Kelihatan dalamnya. Lalu dimasukkan lagi. Siapa coba? Ya, kita kulik apa makna batik dan sisiran rambut pemuda ini setelah yang satu ini. Tarik Bambang. Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan negara barbar, lu senggol kami manut lurit golok bertobar. Ya, akibat pelintiran beberapa pihak terhadap apa yang disampaikan Menteri Agama Gus Yakut, kadrun-kadrun yang memang rindu isu, kangen demo, sakau gejolak politik, sakit linu-linu karena lama nggak ke Monas rame-rame, badan pegel-pegel karena lama banget nunggu orang-orang Jokowi kepleset, kepala mereka sampai migrain karena nunggu kegagalan Jokowi memerintah,
Sampai tahun ketiga di periode terakhir Jokowi ini, yang mereka kerjakan memang seperti pembalap yang nunggu di tikungan. Seperti supir tembak yang nunggu supir Metro Mininya ngantuk atau pengen pipis di tikungan jalan. Seperti burung bangkai yang mengintai mangsa, tapi mangsanya nggak mati-mati. Begitu ada sedikit saja lubang masuk, ada sedikit saja celah, ada sedikit saja peluang dari siapapun yang pro Jokowi untuk dibuat gerakan menghujat Jokowi, maka itulah yang akan mereka kerjakan. Apalagi celah itu bersinggungan dengan agama. Wah, itu mereka sudah belajar banyak. Ingat kasus Ahok. Kasus Ahok adalah semacam mahakarya para durjana. Mahakarya kaum yang memang menunggu di tikungan untuk menghabisi lawan. Kasus Ahok dulu adalah modus baru memelintir apapun isunya, apapun masalahnya, apapun celahnya, apapun kesalahannya, ujungnya harus dibuat kasus penistaan agama. Kenapa? Karena terbukti manjur merubah Jakarta jadi berlimpah kata-kata. Kita baca komentar pendengar dulu ya. Kita slow, kita baca komentar dulu. Komentar yang sekarang yang mau saya baca ini adalah komentar pada video kemarin yang saya upload, yaitu kakak jadi capres dan adik jadi cagup, yang sudah tayang. Komentarnya banyak yang menarik dan ini adalah 5 diantaranya. Yang pertama dari Bel 1. Kalau boleh request program Mas Jo Oposisi 69 FM, ini tayangnya sehari 2 kali. Buset, lumpuh bisa jadi. Ya, untuk membuat program seperti ini persiapannya itu sangat panjang. Kita harus diskusi soal materinya, temanya, kemudian kita delivernya dan sebagainya. Tim produksi juga nggak hanya memproduksi Oposisi 69, memproduksi juga acaranya Mas Denny, Mas Eko, Mas Dumdum, Mbak Cut, dan lain-lain. Ya, jadi nggak cuma acara ini. Jadi kita berbagi waktu ya. Sehari 1, seminggu 6 kali. Sementara itu. Yang berikutnya adalah dari Baju Rombeng. Waduh. Saran saya AHY harus meniti karir dan membuktikan dulu kualitas kepemimpinannya dimulai tahun 2024 nanti menjadi lurah Cikeas. Ya, seharusnya begitu ya. Ya, seperti di Cina itu tidak ada tidak ada presiden sebelum jadi gubernur, tidak ada gubernur sebelum jadi bupati atau wali kota, tidak ada bupati wali kota sebelum jadi camat. Jadi pengalamannya harus masif di tingkatan bawahnya. Jadi tidak ada yang tiba-tiba jadi presiden gitu ya. Jadi ini bagus, terima kasih ya. Kemudian yang ketiga dari Abdul Aziz. Sebaiknya 2024 AHY magang dahulu sebagai wali kota Bogor. Ya, ini sama kayak tadi ya. Ya, terima kasih ya. Mas AHY itu usulan dari penontonnya Oposisi 69 FM. Saya pikir masuk akal ya. Gak usah terlalu terburu-buru. Kemarin kan di waktu maju ke gubernur cagup DKI juga nggak bagus-bagus amat. Urutan ketiga dari 3. Yang berikutnya dari Rusti Carly. Selama ini saya menonton konten-konten Mas Jo, tapi episode ini yang membuat saya ketawa ngakak sampai basah. Waduh. Terima kasih ya kalau saya bisa membuat basah Mbak Rusti Carly ya. Asal cewek ya. Coba. Yang kelima dari Mas W. Anjay, Oposisi 69 memang jos. Terima kasih Bang Saipul. Ngapain manggil-manggil Bang Saipul ke sini? Bang Saipul itu siapa? Nggak ada hubungannya. Oke. Itu tadi 5 komentar yang dipilih redaksi. Tiap episode akan kita pilih 5 komentar yang nanti di akhir bulan Maret kita pilih 2 komentar yang paling beletak untuk mendapatkan masing-masing 1 buah handphone persembahan Oposisi 69 FM. Ini handphonenya. Nah, jadi jangan putus asa. Tetap semangat untuk mengirimkan komentar-komentarnya dan juga share ya, jangan lupa video di share ya. Senang sekali ya membaca komentar-komentar Anda di Oposisi 69 FM dan kami berusaha tampil tiap sore atau malam setiap hari kecuali Minggu. Karena Minggu mungkin saya ada di Cokro TV atau jatahnya saya dan Mas Eko di acara Prakontro gitu ya. Jadi kalau ada ide, tema
Yang akan kita bahas, ada informasi silahkan sampaikan di WhatsApp grupnya Oposisi 69 FM. Sekarang sudah ada 2. Kadang satu sudah penuh, sekarang kedua menjelang penuh ya. Dan tinggal klik aja link di bawah ini untuk gabung di WhatsApp grupnya Oposisi 69 FM ya. Oh iya, nanti kita akan buat sebuah lembaga lucu-lucuan namanya Lembaga Batuan Humor Indonesia. Anda bisa ikut aktif di situ ya. Kita kulik soal apa dan siapa orang ganteng yang mainannya gagang pedang ini sebentar lagi setelah yang satu ini. Tarik Bambang! Aku ngenteni tekamu. Ya, ternyata orang itu adalah Ustadz Haji Doni Putra Safar. Wah, luar biasa ya. Netizen ini kalau ngulik data orang tuh dapat aja ya. Pak Ustadz beliau itu. Konon pendidikannya juga nggak main-main. S3. Membuat video pendek dengan narasi dan gestur mengancam pejabat negara dengan senjata tajam. Dan sekarang Doni yang ternyata adalah ex anggota FPI dan HTI itu sedang dilacak dan didoxing oleh netizen Indonesia. Didoxing itu maksudnya dicari-cari data lamanya, ya, jejak digital dan sebagainya. Keberaniannya sampai dijuluki oleh Ketua Umum Cyber Indonesia sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia yaitu Bib Muanas Alaidit sebagai kadrun kelas atas atau kadrun top level. Kalau selama ini kita amati rata-rata kadrun itu ya cuma sekedar tim hore, tim ribut di dunia maya, atau beberapa emak-emak yang teriak-teriak sampai serak bawa-bawa spanduk atau injak-injak fotonya Gus Yakut. Tapi ini beda. Orang dengan pendidikan tinggi, S3, maka ini kadrun level atas atau top level. Kadrun yang berpendidikan. Berpendidikan tapi kadrun. Ya, lebih jauh Muanas Alaidit meminta aparat kepolisian untuk segera menangkap pemilik akun Doni Putra ini. Hal itu terkait video Doni Putra yang mengancam Menteri Agama dengan senjata mirip milik samurai. Jadi samurai itu nama orang ya, nama klannya ya. Nah, kalau senjatanya itu namanya katana ya, jadi pakai katana. Jadi bukan senjata itu bukan samurai, samurai itu orangnya. Orangnya. Lalu pedangnya itu namanya katana ya. Video ini viral di media sosial. Doni dianggap sengaja melakukan pengancaman terhadap Menteri Agama Yakut. Doni seolah sengaja mengancam ingin membunuh Menteri Agama. Doni lupa kalau Menteri Agama juga adalah seorang komandan Banser yang jumlahnya jutaan di Indonesia. Tarik Bambang! Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Muanas menyebut jika Doni sudah pantas untuk masuk penjara atas tindakannya tersebut. Orang-orang seperti ini mestinya sudah masuk bui. Doni adalah ex HTI dan FPI yang paling getol goreng isu azan meski sudah diklarifikasi. Padahal RS, mantan menterinya SBY, sebagai pemantik sudah dilaporkan ke polisi. Males banget saya ngomongin ini ya. Nah, menurut Muanas yang juga seorang lawyer itu menyebut bahwa jika Doni sudah memenuhi unsur pidana KUHP dan juga Undang-Undang ITE. 2. Saudara Doni Putra atau DP ini jelas memenuhi unsur pidana 335 KUHP soal pengancaman. Dan juga pasal 310, 311 dan juga Undang-Undang ITE. Nah, bagaimana Pak Doni? Sudah pamit ke keluarga atau mungkin sudah siapkan materai? Ya, ternyata pendidikan tinggi belum tentu dapat membuat pola pikirnya jadi lebih gamblang, luas, cek dan recheck atau istilahnya tabayun terhadap isu-isu yang termasuk sensitif seperti soal azan ini. Percuma pendidikan tinggi tapi tidak bisa membedakan mana teks dan konteks. Percuma S3 kalau sudah terkontaminasi virus
Omidrun. Virus Omidrun ini ketularnya cepet, tapi sembuhnya nunggu dikandangin dulu. Itu juga kalau sembuh seperti Yahya Waloni. Kalau makin parah kayak Sugi Nur. Dari penjelasan Kementerian Agama, bahkan dari video lengkap yang beredar, memang Gus Yakut sama sekali tidak membandingkan dan menyebut suara azan sama dengan suara gonggongan hewan apapun. Kecuali memang ada upaya membelokkan atau memframing ke arah situ. Dengan misalnya hanya mengedarkan atau mendorong video potongan pendek lalu ditambahi narasi sesuai kemauan penulisnya. Maka itu sudah merupakan penggiringan opini dan jauh dari bukti. Ini sama persis dengan yang dilakukan Buniani terhadap video Ahok. Terlepas dari siapapun yang mengedit, tapi keputusan pengadilan menyebutkan bahwa Buniani lah yang melakukan pengeditan itu. Momen inilah yang Kadrun berharap bisa diulang. Momen keberhasilan membuat framing seolah apa yang dikatakan pejabat itu sesuai dengan kemauan mereka, bukan berdasarkan fakta atau konteksnya. Di depan tadi saya sudah sampaikan, kasus ini akan bergulir, baik soal azan atau soal pengancaman Menteri Agama Gus Yakut oleh orang yang ditenggarai bernama Doni Putra itu. Doni Putra sendiri karena diserbu netizen, dia menutup akun sosial medianya. Ada upaya menghilangkan bukti yang sempat ia sebar. Tapi meski dia berupaya menghilangkan, netizen sudah hafal wajahnya yang putih dan tampak terawat sejak bayi itu. Dan kita berkeyakinan aparat pasti akan bertindak cepat. Karena siapapun yang mengancam orang lain, apalagi dengan senjata tajam, sudah selayaknya diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku. Siapapun yang menarik gagang pedang sembarangan, saya ulangi ya, siapapun yang menarik gagang pedang sembarangan, apalagi membuat ketegangan, ini akan membuat berang, terutama kaum lajang. Jaga gagang pedang Anda, jangan main tarik di sembarang tempat. Salah tarik, Anda bisa kelojotan. Karena resleting itu perih. Tapi kita juga harus kemukakan praduga tak bersalah. Bisa jadi maksud Doni Putra menaik turunkan gagang pedang itu adalah kode. Menaik turunkan gagang pedang itu bisa jadi kode bahwa dia sedang memasarkan benda itu. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi memang sedang BU. Ya, terima kasih sudah mendengarkan siaran Oposisi 69 FM. Daripada ngancam, lebih baik kita selesaikan secara jantan. Cus! Jilat bawahan, tekan atasan. Beletak! Tarik Bambang! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan. Cari masalah Jaga lawan, pedangmu, kawan. urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan. Cari masalah lawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan. Cari masalah lawan, urus saja masa depan. Halo kawan. Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan negara barbar.